Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu kawan pajak, berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Nagatu, tempat ngobrol pajak paling asik, informatif dan mencerahkan. Bersama penyuluh kami Media Surabaya, senang sekali saya Gudamur Suminar bisa menyapa kawan pajak semua. Semoga kawan pajak senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran usaha sehingga dapat berkontribusi lebih baik lagi pada tahun ini dan masa-masa mendatang. Tentunya karena kondisi sekarang sudah membaik, Covid juga alhamdulillah ini sudah bisa kita lewati bersama. Semoga iklim bisnis juga menjadi baik ya. Pada episode kali ini kami akan mengulas tentang serba-serbi program pengungkapan sukarela. Nah, di sini tentunya segmen utama kami adalah Bapak Ibu kawan pajak yang merupakan peserta PPS. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa program pengungkapan sukarela sendiri telah resmi berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tahun kemarin ya. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wajib pajak, kawan pajak yang telah berpartisipasi dalam program PPS. Namun demikian, bagi peserta tertentu, terutama yang memanfaatkan skema aset luar negeri repatriasi dan dalam negeri yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI, tentunya masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh kawan pajak. Untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber penyuluh pajak KPP Madya Surabaya, yaitu Ibu Indah Janti, yang akan berbagi kepada kawan pajak semua mengenai terkait tadi ya, materi tadi, kewajiban lapor realisasi bagi peserta PPS, terkait juga investasinya bagaimana, nanti akan dikupas tuntas. Oleh karena itu kami harapkan kawan pajak tetap setia menyimak karena informasi yang akan kami sampaikan pada edisi kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja ya, ini sudah tidak sabar nih. Kita tanyakan dulu kabar narasumber kita ini, Bu Indah Janti. Sehat Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Gudang. Sehat ya, oke. Suasana juga lagi bagus, ceria. Oke. Terutama tadi kita ada pertandingan voli ya. KPP Madya menang. Oh waduh, dalam rangka apa Ibu? Dalam rangka memperingati Hari Pajak. Oh baik, Hari Pajak ya, 14 Juli ya? Benar. Oke, siap. Berarti ini banyak kegiatan gitu ya, porseni atau apa itu ya? Benar Pak Gudang. Oke. Ya salah satunya untuk supaya kita lebih bisa bekerja dan berkarya. Oke, jadi tidak hanya melulu bekerja ya, tapi Benar tetap sekali. harus seimbang ya. Istilahnya kalau sekarang mungkin mental health-nya itu biar seimbang. Jadi ada kegiatan olahraga, ada seni. Waduh, asik ini berarti ya. Sampai dengan tanggal 14. Wah, luar biasa. Dan tentunya ini tidak mengganggu layanan kepada wajib pajak ya Bu Indah ya? Tidaklah. Oh, tidak. Kan itu kegiatan kan bisa di-miss waktunya. Oke, siap. Jadi jangan khawatir ya kawan pajak, layanan tetap buka dan Tetap tersedia ya seperti biasa. Bu Indah ini siap ini melayani Bapak Ibu. Baik, sehat semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di acara ini dan semoga nantinya kawan pajak bisa mendapatkan informasi yang berharga gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai ini pembahasan utama kita pada pagi hari ini, kira-kira dapat disampaikan dulu semacam teaser gitu ya kepada kawan pajak sekilas terkait program pengungkapan sukarela, mungkin biar sama-sama refresh kembali ya. Silakan Winda. Program pengungkapan Iya. sukarela adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan dan kepastian hukum serta pemanfaatan
ini sebenarnya sudah lama ya, ini sudah berkali-kali diadakan karena juga atas permintaan wajib pajak juga ya. Sejak tahun 2015 itu kita sudah ada program pengungkapan sukarela. Nah kan setiap beberapa tahun kan terdapat program seperti itu ya. Nggak salah ini program yang ke berapa Pak Kudang ya? Ketiga ya. Mungkin yang pertama kalau kita flashback lagi ada yang namanya sebelum amnesti itu ya mungkin ya apa Ya, itu namanya pasti. ya waktu 2007 atau nggak salah ya. Terus kemudian ada amnesti pajak, kemudian ada PPS ini. Oke. Baik, jadi PPS ini memberikan kesempatan gitu ya kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajibannya ya kawan pajak yang belum dilaporkan secara sukarela dan juga kemudian melalui pembayaran PPh berdasarkan harta yang diungkap gitu ya. Oke, baik. Kira-kira ada bisa diterangkan kebijakannya itu? Ada 2 kebijakan ya untuk PPS ini, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi untuk kebijakan 1 adalah pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program PPS. Kebijakan 2, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020. Jadi program ini dilaksanakan selama 6 bulan Pak Kudang, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Oke, jadi sebetulnya sudah lewat ya. Ini untuk merefresh kembali sebelum kita ke topik utama pada pagi hari ini ya, kawan pajak ya. Jadi 1 tadi mungkin yang dimaksud Bu Indah program pengampunan pajak ya, maksudnya yang amnesti ya. Oke, itu kebijakan 1. Kemudian untuk yang kebijakan 2, bila mana sesuai dengan SPT tahun pajak 2020 ada yang terlewat begitu ya, pasti tidak sengaja itu. Jadi ada aset yang terlewat belum dilaporkan ya, ada yang kelupaan mungkin. Iya betul sekali, itu bisa disampaikan melalui kebijakan kedua. Dan ini berbeda ya antara yang 1 dan 2 ya, sepertinya yang 1 ini lebih ke badan ya. Badan. Oke. Kalau yang kedua badan dan OP maaf ya, kalau yang kedua yang OP saja. Oke, baik. Nah terkait dengan respon wajib pajak ya kala itu ketika program ini dilaksanakan, bagaimana, antusiaskah atau gimana? Antusias sekali sampai meluber-luber. Bisa diceritakan Bu Indah? Jadi berdasarkan data per 30 Juni 2022 pukul 24.00 diperoleh 247.918 wajib pajak yang mengikuti PPS, 308 59 surat keterangan yang telah disubmit dengan jumlah setoran pajak mencapai 61,01 triliun. Jadi nilai harta bersih yang dilaporkan sebesar 594,82 triliun dengan proporsinya deklarasi dalam negeri dan repatriasi senilai 512,58 triliun. Investasi sejumlah 22,34 triliun, deklarasi luar negeri senilai 59,91 triliun. Luar biasa sekali sambutan luar biasa masyarakat. Sekali ya. Luar biasa sekali ya. Tapi ini tentunya sangat kita apresiasi ya kawan pajak sekalian yang berpartisipasi kemudian rela untuk menyukseskan program tersebut ya, berkontribusi untuk pembangunan tentunya ya. Wah luar biasa. Jadi capaiannya sungguh luar biasa dan dimanfaatkan dengan baik ya, walaupun waktunya tidak sepanjang yang amnesti ya, amnesti pajak, tetapi antusiasmenya luar biasa. Oke, kira-kira ada pesan khusus untuk kawan pajak yang telah mengikuti program PPS?
Untuk kawan pajak yang telah mengikuti program PPS, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kawan pajak semua dengan mendukung program pengungkapan sukarela. Jadi, kawan pajak ikut turut serta dalam PPS, maka secara tidak langsung, kawan pajak itu telah berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan bangsa ini. Begitu kawan pajak. Yang kedua, hal yang tidak kalah pentingnya dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh kawan pajak peserta PPS dengan komitmen repatriasi atau investasi, yaitu melaporkan realisasi dan repatriasi atau investasi melalui laman yang disediakan di DJP. Oke, jadi setelah melaksanakan PPS ya, membayarkan PPh final sejumlah tertentu, masih ada kewajiban lapor ini ternyata ya. Benar Pak Kuda. Jangan sampai kita bayar tapi nggak lapor juga. Salah juga itu. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami oleh kawan pajak semua ya, karena kan seperti yang kita tahu di PPS sendiri mengenal ada 3 tarif ya. 3 tarif itu, dan yang paling rendah ini yang memanfaatkan misalkan dia ada investasi untuk ke dalam negeri kan harusnya begitu, dan juga harus melaporkan. Nah, ini kan pajak penting ya kan pajak ya, perlu untuk dicek kembali terkait kewajiban lapornya, karena ini ada pesan langsung dari penyuluh kita ya ke Bu Indah Janti. Oke, nah terkait pelaporan tersebut ini saya menyambung ya Bu Indah ya, kira-kira dapat dijabarkan terlebih dahulu ketentuan repatriasi dan investasi yang dimaksud ini seperti apa? Baik, saya akan coba refresh kembali Pak Gudang tentang ketentuan mengenai repatriasi yang berlaku. Terkait batas waktu paling lambat 30 September 2022 tahun lalu, tata cara pengalihan melalui bank holding period 5 tahun setelah diterbitkan SK dengan catatan harta PPS tidak dialihkan ke luar wilayah NKRI, serta ketentuan holding period repatriasi juga berlaku untuk deklarasi dalam negeri. Selanjutnya mengenai ketentuan investasi yang berupa hilirisasi sumber daya alam dan atau renewable energy, pendirian usaha baru atau penyertaan modal, serta investasi pada surat berharga negara atau SBN. Untuk batas waktu paling lambat 30 September 2023 dengan holding period 5 tahun sejak diinvestasikan. Mengingat sebentar lagi kita sudah mendekati masa September, maka kami himbau kepada kawan pajak semua yang wajib, yang peserta PPS yang berkomitmen untuk investasi dan belum melakukan investasi agar segera dilaksanakan. Oke, baik. Jadi di sini karena agak panjang nih penjelasan Bu Indah, mungkin bisa saya ulang kembali ya kepada kawan pajak sekalian. Poin-poin tadi yang disampaikan oleh Bu Indah Janti, yaitu terkait dengan 2 aspek tadi ya. Yang pertama untuk mengenai repatriasi ya. Terkait repatriasi, batas waktu ini memang sudah berlalu ya Bu ya, dari 30 September 2022 untuk paling lambat ya. Kemudian melalui bank dan holding periodnya 5 tahun sejak diterbitkan surat keterangan SK. Dan catatan di sini tadi yang disampaikan Bu Indah, yaitu harta PPS tidak dialihkan keluar wilayah NKRI, serta untuk holding period ini berlaku juga harta terkait dengan harta deklarasi dalam negeri, itu ya untuk yang repatriasi seperti itu. Kemudian yang kedua juga dijelaskan mengenai investasi. Nah, investasi ini berupa hilirisasi SDA dan energi terbarukan. Investasi yang berikutnya adalah investasi ke surat berharga negara (SPN) paling lambat 30 September 2023, yang tentunya kalau pada saat
kami bicara ini hari ini ya, sudah Iya. bulan Juli kawan pajak ya. Ini Agustus, September, wow, 2 bulan lagi nih pindah. Benar sekali, Pak. Jadi harus menjadi Harus perhatian. siap-siap. Oke, harus menjadi perhatian ya bagi kawan pajak yang belum. Dan untuk holding periodnya sendiri sama dengan repatriasi 5 tahun sejak diinvestasikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan hal ini ya. Dan juga tadi ditutup dengan himbauan ya kepada kawan pajak sekalian, ayo bagi yang memiliki komitmen untuk investasi masih ada waktu Sekarang bagi lapor. kawan pajak untuk melaksanakan ya, seperti itu. Oke. Nah ini jadi tertarik saya ini tadi ya terkait investasi nih Bu Indah ya. Apakah ada ketentuan tambahan yang perlu diketahui nih oleh kawan pajak? Benar sekali Pak Gudang. Ada ketentuan lain yang perlu diketahui oleh kawan pajak, yaitu satu, investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru bisa dipindahkan. Oke. 2, perpindahan antar investasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Jadi dalam 1 tahun sekali ya dipindahkan, kalau 2 kali nggak boleh. Oke, siap. Seperti itu. Yang ketiga, diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antar investasi. Yang keempat, jeda waktu perpindahan antar investasi menangguhkan holding period 5 tahun. Oke, baik. Jadi di sini ini juga mungkin perlu saya ulang lagi ya kawan pajak ya. Perlu saya ulang lagi karena ini juga terkait dengan investasi yang akan dilaksanakan oleh kawan pajak semua. Jadi saya ulang lagi, ada 4 poin yang tadi disampaikan oleh Bu Indah. Yang pertama, investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun ya. Kemudian yang kedua, perpindahan antar investasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Yang ketiga, diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antar investasi. Yang keempat, jeda waktu perpindahan antar investasi menangguhkan holding period 5 tahun tersebut. Nah, oke, jadi kawan pajak mungkin kalau ini nanti simulasinya seperti apa bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya. Barangkali kan kalau di media kita sekarang agak terbatas ini kawan pajak ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada penyuluh atau mungkin bisa di helpdesk ya. Oke. Baik. Berikutnya terkait dengan kalau kita bicara investasi, mestinya dari pemerintah sudah mengatur ya ini ya tujuan investasinya. Apakah betul demikian? Benar Pak Gudang. Pemerintah sudah mengatur tujuan investasi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 52 KMK 010 tentang kegiatan usaha sektor pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam rangka pelaksanaan PPS untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 PMK 03 2021 tentang tata cara pelaksanaan PPS. Ada 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak ini. Jadi Baik sekali ya sudah ya. Itu kira-kira bisa diberikan contoh industrinya apa aja mungkin? di antaranya pengusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan unggas, industri pengasapan dan pemanggangan ikan, industri pengolahan rumput laut, minyak mentah atau CPO, industri batu bata dari tanah liat, industri mesin pembangkit listrik, industri furniture kayu, hingga aktivitas pengembangan video game. Luar biasa, jadi sangat luas sekali ya pilihan dari kawan pajak ini ya. Oke, jadi tentunya tidak perlu khawatir karena tadi disampaikan 332 kegiatan kawan pajak yang bisa
digunakan atau disasar untuk investasi ini ya. Oke, baik. Selain itu ada ini investasi pada hilirisasi sumber daya alam. Oh, masih ada lagi ya? Oke. Masih ada lagi investasi pada hilirisasi sumber daya alam dan sektor energi terbarukan merupakan alternatif investasi PPS kawan pajak selain surat berharga atau SBN yang mendapat hak istimewa kebijakan tarif terendah PPS. Jadi pemerintah memberikan kebijakan tarif terendah dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Betul sekali. Seperti biasa ya, tidak hanya di produk tapi pemerintah juga seperti itu ya kawan pajak ya. Oke, jadi seperti tadi selain SBN yaitu investasi hilirisasi sumber daya alam itu mendapatkan keistimewaan yaitu tarif rendah PPS sepanjang dilaksanakan ya. Betul. Investasinya. Baik. Nah, ini yang tadi Bu Indah bahas SBN, jadi saya ingin bertanya ini, apabila wajib pajak peserta PPS hendak berinvestasi dalam surat berharga negara SBN itu bagaimana syarat ketentuannya itu seperti apa? Baik Pak Gudang, jadi jika kawan pajak akan berinvestasi dalam surat berharga negara, terdapat syarat ketentuan dan mekanismenya ya. Mekanisme investasi dalam SBN adalah sebagai berikut. Pembelian SBN seri khusus di pasar perdana dengan transaksi private placement. Pembelian dilakukan melalui dealer utama atau DU secara periodik. Jadi ada secara periodik, enggak, kalau tidak pada saat-saat tertentu enggak bisa juga kalau seperti ini. Dengan harga pasar atau market yield. Untuk instrumen SBN ada seri khusus, misalnya SUN FR 0094 dan FR 0099 atau SBSN seri PBS 035 serta SUN dalam dolar dengan seri USD FR 0003. Untuk kupon tetap atau fixed rate dengan tenor 6 tahun untuk SUN rupiah, 10 tahun untuk SUN dolar, 20 tahun untuk SBSN rupiah. Mata uang yang digunakan adalah rupiah dan dolar, hanya atas pengungkapan harta dalam falas, bukan konversi dari aset rupiah. Terakhir adalah sifatnya tradable, dapat diperdagangkan. Begitu Pak Budang. Baik. Jadi terkait dengan instrumen tadi ya, serinya khusus ya Bu Indah ya. Barangkali kalau pemerintah menerbitkan SUN yang selain yang disebutkan tadi, otomatis tidak dihitung gitu ya berarti ya, tidak dihitung investasi atas SBN terkait dengan PPS ini. Jadi harap diperhatikan ya kawan pajak. Tapi jangan khawatir, barangkali kawan pajak menghubungi dengan pihak bank atau pihak yang bekerja sama dengan pemerintah, itu pasti sudah paham begitu ya. Jadi ketika ibu bapak kawan pajak menyampaikan mau berinvestasi SBN dalam rangka PPS, maka kan diarahkan kepada seri-seri khusus ini gitu. Jadi jangan khawatir, kecuali kalau beli sendiri barangkali tidak tanya-tanya, nah ini rawan keliru nanti kawan pajak ya. Jadi tadi serinya tertentu, baik itu SUN atau SBSN yang syariah ya, SBSN atau yang dalam redenominasi dolar itu juga khusus. Ya baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah terkait dengan investasi, baik itu hilirisasi ya, produk di SDA ya, sumber daya alam, dan juga terkait investasi di surat berharga negara. Nah, ini misalkan Bu Indah ya, ada peserta PPS yang sampai dengan terakhir nanti batas waktu yang telah diberikan sesuai dengan aturan ya, itu gagal melakukan repatriasi dan atau investasi. Kira-kira ada konsekuensi ya? Perlu kami informasikan kepada kawan pajak semuanya bahwa terdapat sanksi yang telah diatur terkait uang prestasi
investasi atas repatriasi atau investasi baik peserta PPS kebijakan 1 dan 2. Konsekuensinya adalah dengan adanya tambahan PPh final yang ditanggung oleh peserta PPS. Untuk detailnya diatur dalam pasal 19 PMK 196 tahun 2021. Baik, jadi ini harus menjadi perhatian ya bagi kawan pajak sekalian bahwa terdapat konsekuensi yaitu berupa tambahan PPh final ini harus ditanggung. Nah, ini tentunya sangat tidak kita harapkan ya, sangat tidak kita harapkan. Semoga ini juga menjadi perhatian untuk kawan pajak sekalian. Baik, itu tadi mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin kita kembalikan ke Bu Indah, apakah ada closing statement ya sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini. Closing statement ya, mungkin itu teknik investasi di pasar keuangan atau SBN. Jadi kawan pajak sebelum melakukan investasi, calon investor terlebih dahulu paling kurang memerlukan SID. SID itu Single Investor Identification. Rekening 2, rekening surat berharga. 3, rekening dana. Seperti itu. Memang sudah ada Pak Gudam investasi-investasi yang disediakan oleh pemerintah untuk wajib pajak. Jadi silakan mungkin ya segera untuk melakukannya dan melakukan pelaporan juga. Oke, baik. Baik, itu tadi ya closing statement dari Bu Indah, dan tentunya besar harapan kami kawan pajak sekalian, terutama yang menyaksikan episode kali ini, langsung bergerak ya, action langsung untuk segera melaporkan baik itu yang repatriasi maupun investasi, sehingga apa? Sehingga fasilitas ya terkait dengan tarif yang rendah ya, paling rendah tadi bisa tetap dinikmati gitu ya oleh kawan pajak sekalian. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dan penting untuk diketahui atau diperhatikan oleh kawan pajak KPP Madya Surabaya sehubungan dengan tadi batas waktu laporan repatriasi dan investasi bagi peserta PPS ya, program pengurangan sukarela. Maka diharapkan kepada wajib pajak peserta PPS agar segera melaksanakan kewajiban tersebut, pelaporan ini ya. Dan tentunya untuk itu tadi kita juga akan menyajikan di akhir podcast ini tutorial langsung nih Bapak Ibu kawan pajak ya, mengenai tata cara pelaporan realisasi, repatriasi atau investasi PPS melalui laman yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi video ini dapat Bapak Ibu kawan pajak simak ya, langsung dipraktekkan dengan baik, sehingga apa ya, memudahkan, harapannya memudahkan Bapak Ibu kawan pajak untuk melaksanakan kewajiban pelaporannya. Baik, demikian ulasan terkait kewajiban peserta program pengungkapan sukarela. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kawan pajak yang telah menyimak podcast Nagatu pada episode kali ini. Untuk update peraturan atau aplikasi lainnya, atau jika kawan pajak ingin menghubungi kami, silakan kunjungi Telegram KPP Madya Surabaya @pajakmadyasurabaya. Baik, kami akan tutup dengan sebuah pantun. Setelah ikut PPS, jangan lupa melaporkan realisasi repatriasi dan investasi yang berupa uang. Terima kasih kawan pajak sudah mendengarkan. Semoga usaha lancar dan makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.
Selamat datang di tutorial pelaporan program pengungkapan sukarela atau PPS melalui e-reporting. Tutorial ini ditujukan kepada wajib pajak yang mengikuti PPS dan memilih menempatkan hartanya untuk diinvestasikan kembali. Tahapan pada tutorial ini terdiri dari tahap persiapan, login, aktivasi layanan, pengisian laporan, dan kirim laporan. Tahap pertama yang perlu disiapkan adalah data surat keterangan PPS dan data realisasi repatriasi. Tahap kedua, kunjungi laman www.pajak.go.id. Kemudian login, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, lalu kode keamanan. Tahap ketiga, sebelum melakukan pelaporan, Anda harus melakukan aktivasi fitur e-reporting PPS dengan cara klik profil, klik aktivasi fitur, lalu pilih e-reporting amnesti pajak, kemudian klik ubah layanan. Secara otomatis, Anda akan terlog out dan lakukan login ulang. Tahap keempat, pengisian laporan. Pilih menu Buat Laporan. Terdapat dua jenis laporan, yaitu laporan realisasi repatriasi dan laporan realisasi investasi atau non-investasi. Laporan realisasi repatriasi hanya dapat diisi oleh wajib pajak yang berkomitmen untuk repatriasi, sesuai yang dilaporkan pada SPPH. Pilih jenis kebijakan. Tahun pelaporan diisi sesuai yang akan dilaporkan. SID diisi apabila WP menginvestasikan harta PPS kepada SBN atau penyertaan modal atau IPO dan atau right issue. Untuk WP yang menginvestasikan dalam bentuk pendirian usaha saja atau WP non-investasi, maka SID diisi strip. Klik tambah. Data surat keterangan PPS, data akan pre-populated sesuai data SKED PPS dan tidak bisa diubah. Data pendirian usaha baru diisi apabila wajib pajak melakukan investasi atas harta PPS dalam bentuk pendirian usaha pada sektor hilirisasi SDA atau renewable energy. Data penyertaan modal diisi apabila wajib pajak melakukan investasi atas harta PPS dalam bentuk penyertaan modal pada sektor hilirisasi SDA atau renewable energy. Data surat berharga negara diisi apabila wajib pajak melakukan investasi atas harta PPS dalam bentuk SBN atau surat berharga negara. Data pelepasan harta diisi saat terjadi pemindahan jenis investasi. Klik simpan. Klik selanjutnya. Upload dokumen pendukung berupa bukti kirim dari luar negeri dan bukti terima di dalam negeri. Klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Tahap kelima, kirim laporan. Ambil kode verifikasi melalui email atau nomor handphone. Kemudian masukkan kode verifikasi dan klik kirim. Simpan bukti penerimaan elektronik yang dikirim melalui email. Demikian tutorial pelaporan program pengungkapan sukarela atau PPS melalui e-reporting di pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200.
Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh tutorial dan informasi lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.